Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidupkan kameranya ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali. Semoga yang lainnya dalam keadaan sehat ya. Semuanya dalam keadaan sehat, bisa mengikuti tetap ya proses pembelajaran daring, kemudian berusaha tetap semangat ya, apalagi kan sudah liburan panjang, sudah liburan lebaran ya, jadi bisa lebih semangat. Kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hidupkan saja kameranya nak, biar saja nampak. Kita hari ini jadwalnya adalah ujian praktek ya, ujian praktek matematika. Tapi sebelum ujian, Ustazah mau jelaskan dulu contoh-contoh dari soal yang mau saja keluarkan dari ujian praktek. Mungkin kita ini ya agak kurang waktunya kemarin mempelajari kuadran. Kuadran udah ada Ustazah sampaikan ya, ada 4, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Rumus-rumus masing-masing kuadran udah dicatat belum? Yang sudah hadir. Kuadran 1, 2, 3 dan 4 sudah dicatat belum? Ayo yang sudah hadir tolong jawab pertanyaan Ustazah. Baby, udah ada rumus kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 udah? Iya. Coba bacakan rumus kuadran 1 dulu baby, coba. Biar saja cocok kan. Oh, baru kayak gitu aja ya? Rumusnya belum, itu berarti masih keterangan ya, rumusnya berarti belum dapat. Oke, Ustazah ambil satu aja lah contoh apanya ya, rumus dari Ustazah tulis saja lah ya, kuadran 1 itu dia ya, kuadran 1 dia sin 90 derajat dikurang alfa itu sama dengan cos alfa. Tunggu ya. Jadi nanti yang Ustazah kasih rumusnya kuadran 1. Tapi untuk yang kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 nanti Ustazah kasih di grup aja ya. Ini dia. Ini ya, ini kuadran 1. Jadi dalam rumus di kuadran 1 itu seperti ini nak. Sin 90 derajat dikurang alfa itu sama dengan cos alfa. Cos 90 derajat dikurang alfa sama dengan sin alfa. Tangen 90 derajat dikurang alfa sama dengan kotangen alfa. Jadi rumus ini kameranya gimana? Agak kabur-kabur ya? Kabur kameranya nak? Enggak ya, jelas ya. Nah, jadi ini rumus 3 ya, yang berlaku pada kuadran pertama. Ustazah ambil contoh lah biar gampang. Tunggu ya, contoh di kuadran pertama.
Ini kuadran 2, kuadran 3. Kuadran Oke, misalnya ginilah. Saja buat sendiri aja ya. Contohnya sin 60 derajat ya. Sin 60 derajat. Udah? Kita mau mencari pakai kuadran pertama. Kenapa kuadran pertama? Karena kan sudut 60 derajat ini pada kuadran pertama. Maka yang kita gunakan adalah rumus kuadran pertama. Karena ini 60 derajat. Maka sin, kita ambil yang sin, kita ambil rumus yang sin, kita ambil rumus sin. Kenapa sin? Karena soal kita sin, gitu ya. Jadi kita ambil sin 90 derajat dikurang alfa sama dengan cos 60 derajat, gitu ya. Cos 60 derajat. Dah? Maka gini, salah di sini ya, saya coba alfa. Di sini buat 60 derajat. Alfanya gantikan 60 derajat. Jadi sin 90 kurang 60 adalah 30 derajat. Maka sin 30 derajat di sini jadi cos 30 derajat. Nah, jadi sin berubah jadi cos. Maka lihat di tabelnya, tabel segitiga sudut istimewa, sin 30 cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Maka dia setengah akar 3. Ini jawabannya. Contoh lagi, misalnya yang kedua, cos 30 derajat misalnya, cos 30 derajat. Maka kita ambil rumus cos. Rumus cos ini ya, untuk kuadran pertama. Jadi cos 90 derajat dikurang 30 derajat sama dengan, di situ jadi sin alfa. Maka ini jadi cos 90 kurang 30 60. Maka cos 60 derajat sama dengan sin 60 derajat. Sin 60 dalam segi sudut istimewa itu adalah sin 60 setengah akar 3. Maka dia setengah akar 3. Jadi ini dia ya, cos 30. Karena 30 ini kuadran 1, pakai rumus kuadran 1, cos jadi sin. Jadi masukkan alfanya, gantikan 30 jadi 60. Cos 60 jadi sama dengan sin 60 karena dia jadi sin alfa. Cos jadi sin alfa, maka jadi sin 60. Alfanya jadi 60, maka setengah akar 3. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada? Coba tanya aja, nggak apa-apa kalau nggak paham. Tanya aja, namanya belajar. Jahra, bingung Jahra? Oke, saja cobalah lagi ya. Nanti saja kasih aja lah rumus-rumus kuadrannya. Saja coba rumus kuadran kedua. Kalau nanti latihan ujian prakteknya, kalau matematika itu mengerjakan soal juga. Jadi kita sekalian mempelajari rumus-rumus yang ada di kuadran ya. Jadi saja fullkan aja ya, sama seperti belajar biasa. Kuadran kedua, coba Ustazah cari dulu rumus kuadran kedua. Nanti Ustazah kasih lagi ya di grup biar lebih gampang. Kuadran kedua. Kuadran 1, kuadran kedua. Oke, kuadran kedua dia rumusnya sin 180 derajat dikurang alfa itu jadi sin alfa.
Cos 180 derajat dikurang alfa itu sama dengan min cos alfa. Tangen 180 derajat dikurang alfa sama dengan min tangen alfa. Nah, ini rumus yang berlaku untuk kuadran kedua. Ini rumus yang berlaku. Contohnya kayak gini, 1 sin 149 derajat. Berarti ini kan kuadran kedua. Karena dari mana kuadran kedua kita tentukan? Dari besar 149. Maka rumus yang kita ambil adalah rumus sin yang ini. Yang ini ya, saja tulis dulu. Sin 180 derajat dikurang, sebenarnya sama aja sih. Ada yang dia buku dia dikurang sama dengan jadi kayak yang saja buat tadi. Jadi sin 149 derajat. Gini dia, sebenarnya seperti ini memang idealnya. Jadi gini, 180 dikurang berapa bisa 149. Idealnya seperti ini, tapi sama aja, kita kurangkan aja 180 kurang 149 kan 31. Di sini jadi 31. Maka jawabannya itu jadi sin 31 derajat. Sama aja seperti cara tadi, cuma kalau mengikuti rumus alfanya itu yang ini dia. Yang alfanya itu yang di sini. Jadi 180 kurang berapa supaya 149? 31. Taruh di sini 31-nya. Maka jawabannya sin 31. Sin 31 itu kan tidak ada dalam sudut istimewa. Kalau tidak ada ya sudah sin 31 saja. Contoh lagi di kuadran kedua ya. Di kuadran kedua. Kuadran kedua 135 ya, 135 coba. Yang kedua cos 135 derajat. Cos berarti cos 180 derajat dikurang sama dengan jadi cos 135. Di sini soalnya gitu maksud saja. Di sini soalnya 180 kurang 135 itu adalah berapa? 180 kurang 135, ayo. Berapa? Jawablah. 45. Berarti 45. Dari rumus cos, perhatikan, dari rumus cos menjadi min cos. Ya, min cos alfa dia. Jadi min cos alfa. Berarti jadi min cos 45. Berapa min cos 45? Cos 45 kebetulan ada. Jadi cos 45, perhatikan lagi tabelnya, tabel sudut-sudut istimewa. Cos 45 itu adalah setengah akar 2. Kita buatlah setengah akar 2. Dah, ini jawabannya. Min, kenapa min? Karena dari rumus. Ya, cos jadi min cos gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Coba ya, saya buka Zoom-nya. Ayo tanya. Tanyalah nak. Iya. Contoh yang kedua sama. Kalau maksud yang ini kan, yang tan kan, menjadi negatif tan. Sama kayak yang tadi, kayak cos. Jadi nanti tannya misalnya tan berapa? Ya udah 180 dikurang alfanya itu berapa? Nanti tan alfa. Jadi tan alfanya itu jadi min tan alfa. Jadi negatif dia. Jadi yang di kuadran kedua yang negatif itu cos sama tangen jadi negatif. Kalau di kuadran pertama tidak ada, semua positif, tetapi sin menjadi cos. Kan tadi ada sin menjadi cos di kuadran pertama. Cos menjadi sin, tan menjadi kotangen. Jadi dalam kuadran pertama itu menjadi apa dia?
perubahannya itu di sin jadi kos, kos jadi sin, tangan jadi kotangan. Seperti itu ya Jahra ya. Bisa dipahami Jahra? Atau perlu lagi saja kasih contoh? Ayolah, jangan diam aja, tanya aja, nggak apa-apa. Tanya aja kalau nggak paham. Oke, atau sama-sama kita kerjakan ya. Tunggu dulu ya, Ustazah cari dulu. Oh ini tan, ada tan ya, Ustazah tulis dulu. Tan 4/3 V. Coba kalau seperti ini gimana? Kalau saja tanya jawab ya. Nah ini misalnya ada soal tan 4/3 pi sama dengan titik-titik katanya. Kita buatlah tan 4/3 V berapa nak? V berapa? Bukan V lingkaran. V derajat 180 derajat ya. 180 bagi 3 itu berapa? 180 bagi 3 18 bagi 3 berapa? 6 ya. Jadi 60. 180 bagi 3 60. 60 kali 4 berapa? Berarti ini sama dengan 240 derajat. Berarti jadi tannya ya, saja lupa nulis tannya. Jadi tan 240 derajat. Jadi tan 4/3 V itu sama dengan tan 240. Kalau tan 240 itu kuadran keberapa? Kuadran keberapa 240? Kuadran ketiga apa kuadran keempat? Ayo. Iya, kuadran ketiga. Maka kita pakai rumus kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu rumusnya ada 2 sih, tapi ini yang Ustazah apakan yang 180 tambah ya. Bisa juga 270 kurang, ada juga di buku. Tapi kebetulan di buku saja 180 tambah. Ada juga nanti buku yang pakai 270 kurang. Itu juga bisa digunakan, nanti hasilnya sama saja. Cuma nanti ada perbedaan sudut saja ya, jadi jangan bingung. Boleh dipakai dua-dua sama-sama benar, pilih salah satu saja mana yang mau kita pakai. Jadi nanti hasilnya sama dia. Pakai yang 270 kurang atau pakai 180 tambah itu sama. Jadi kalau untuk sudut kuadran ketiga itu berlaku rumus ini. Rumus ini berlaku. Maka tadi soal kita adalah soal ketiga tadi adalah tan 240 derajat. Maka kita gunakan yang ini ya, tan 180 tambah berapa alpanya itu jadi tan 240. 180 ditambah berapa jadi 240? Ayo jawab. 90 ya. Maka di sini 90 apa? 60. 60 derajat. Maka tan alfa jawabnya. Alfanya itu yang ini ya nak. Jadi 60 derajat. Tengoklah dalam sudut istimewa, tengok tabelnya. Tan 60 akar 3. Berarti jawabannya akar 3. Dah selesai. Jadi semua sudah ada rumusnya. Nanti kembalinya ke tabel. Dia ke tabel istimewa tadi. Makanya tabelnya boleh melihat ya. Kalau ujian boleh melihat tabel. Silahkan lihat tabel. Ustazah enggak melarang. Karena kan enggak mungkin dihafal. Ya, boleh lihat saja tabelnya. Tapi kalau rumusnya yang ini jangan dilihat ya. Nah, kayak gini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 itu jangan dilihat rumusnya. Tabelnya boleh. Maka rumusnya harus diingat lah. Jadi ini
180 ditambah alfa jadi tan 240. Maka alfanya ini adalah 60. Tan 60 melihat sudut istimewa akar 3. Maka jawabannya akar 3. Jadi berbeda sudutnya, berbeda rumusnya, tergantung ini ya tadi. Kuadran ketiga pakai rumus kuadran ketiga. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sebelum saja tutup. Mulai ujian praktek sepertinya hari ini ya, mulai ujian praktek. Mulai tanggal 27 sampai ujian tulis tanggal 3 ya. Kadang saja lupa nih, ujian tulis kalau nggak salah tanggal 3 ya. Maka sampai tanggal 2 lah ujian praktek. Jadi setiap guru itu sebenarnya untuk ujian praktek jadwalnya sudah ada, tapi dikembalikan ke gurunya masing-masing. Misalnya kayak matematika itu ujian prakteknya kalau dari jadwal kan hari ini ya. Jadi nanti saja kasih latihan, kasih soal, kamu kerjakan sesuai yang sudah kita pelajari hari ini saja gitu. Hari ini kan kita belajar kuadran 1, 2, 3, 4. Nanti saja kasih rumusnya, baru saja kasih soalnya di grup aja ya. Baru nanti kumpulkan kayak biasa. Tapi karena dia ujian praktek, kumpulkannya tidak bisa seminggu ya. Mau berapa jam? Bisa berapa jam? Coba yang hadir di Zoom ini bisa berapa jam? Ayo, kan kalian yang melaksanakan. Saja tanya dulu. Mau berapa jam waktu mengerjakannya? Silahkan. Tazkiyah? Ada fisika. Malam gitu. Apa? Tazkiyah? Jam berapa tazkiyah? Tazkiyah sehat kan? Udah habis ya Mi? Belum kan Mi? Oh iya. Tazkiyah sehat? Kurang dengar sajalah, suaranya kecil gitu. Oh ya, alhamdulillah sehat. Ya, kayak mana tazkiyah? Bisa diikuti tadi yang contoh 1, 2, 3-nya. Yang mana bingung? Yang kedua. Yang cos 135. Iya. Suaranya lembut ya. Coba dulu saja tengok. Ini tazkiyah. Yang mana tadi? Nomor 2 ya. Ini. Nah ini ya. Jadi kan dia cos 135. Ini kan 135 kuadran kedua. Karena dia kuadran kedua, rumusnya ini. Cos 180 dikurang alfa. Ini saja 45-nya belum ada ya. Ini mesti rumus alfa sama dengan cos alfa. Soalnya kan di sini cos 135. Jadi sini cos 135. Ngikut dia ya. Jadi di sini soalnya. Baru 180 kurang alfa. Berarti 180 dikurang berapa bisa 135. Atau supaya nggak bingung gini juga boleh. 180 kurang 135 45 kan? Maka taruh alfanya itu jadi 45. Taruh di sini 45. Kemudian karena kuadran kedua rumusnya kan tadi ini cos menjadi min cos, maka kita ikuti rumusnya. Cos 45 itu jadi min cos 45. Jadi min cos alfa, alfanya kan 45, jadilah 45. Ini min tetap min, cos 45 kebetulan setengah akar 2 di sudut istimewa, setengah akar 2. Ya udah jadi min setengah akar 2.
Nah, coba mana lagi yang tazkiyah bingung? Tanya aja. Yang mana? Rumus kosnya. Yang ininya udah ngerti, yang soal kedua ini udah ngerti. Oh, minnya ngikut aja di atas tazkiyah. Misalnya kan kalau dia kuadran kedua, pokoknya tazkiyah ingat rumusnya. Kalau dia kuadran kedua, kos jadi min kos, gitu aja. Nah, kemudian sama tangan, yang ini dia tangan. Tunggu ya, Ustazah tengokkan ini dia. Tangan jadi negatif tangan. Jadi nanti tazkiyah dapat tangan, misalnya dia kuadran kedua, tazkiyah dapat misalnya tangan 60 tangan 60. Berarti jadi negatif tangan 60. Tangan 60 kebetulan ada di sudut istimewa. Tengoklah tangan 60 berapa. Tangan 60 itu tangan 60 akar 3, berarti negatif akar 3. Negatifnya jangan ditinggal, tetap negatif akar 3. Kalau dia kos sama tangan jadi negatif di kuadran kedua. Gitu aja. Masih bingung? Bilang aja nggak apa-apa. Oh, coba tazkiyah, misalnya Ustazah kasih, coba tazkiyah catat. Coba tazkiyah catat ya di bukunya. Misalnya Ustazah kasih kos kos 200 tunggu, kos 120 derajat. Kos 120 derajat. Coba tazkiyah kerjakan, sama dengan berapa itu? Coba saja tunggu ya, baru kita tutup. Siap ini. Yang lain boleh juga cari ya. Udah dapat tazkiyah? Udah habis waktunya? Udah dapat? Berapa? Kos 180 kurang alfa. Berapa alfanya? Berarti negatif cos 60 ya. Berarti cos 60 berapa di tabel? Cos 60 setengah. Cos 60 derajat itu setengah. Berarti hasilnya berapa? Negatif. Iya, negatif setengah. Negatif setengah. Karena cos 60 setengah, jadi negatif setengah. Jangan setengah aja, ada negatifnya. Karena cos jadi negatif cos, gitu aja ya. Oke, yang lain dapat ya. Yang lain dapat. Oke, nanti saja share soalnya. Kumpulkannya jam 8 terakhir ya. Jam 8 malam ya. Kita tutup dengan doa penutup majelis dan ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.